Teman-teman semua, saya akan menjelaskan materi modul 4 IPS SD, utamanya adalah KB3, yaitu mengenai perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, untuk capaian pembelajaran KB3, itu adalah menguasai materi perilaku ekonomi dan kesejahteraan, serta mengaplikasikannya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Adapun sub capaian pembelajarannya adalah teman-teman diharapkan menguasai materi perilaku, motif, dan prinsip ekonomi, menguasai materi produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian yang ketiga itulah menguasai materi pasar dan materi kesejahteraan. Nah, teman-teman, apa itu ekonomi? Jadi ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Misalkan di sini adalah hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Menurut E. Ahman dan Y. Rohman tahun 2009 mengatakan bahwa ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu studi mengenai perilaku manusia dalam mengusahakan dan mengatur kegiatan konsumsi dan produksinya. Dengan demikian bahwa ilmu ekonomi itu adalah merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih, menggunakan sumber daya yang langka, dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan untuk dapat memproduksi berbagai komoditi, kemudian menyalurkannya atau mendistribusikannya baik saat ini maupun di masa yang akan datang pada berbagai perilaku, individu, dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat tertentu. Nah, perilaku ekonomi, bahwa perilaku ekonomi adalah perilaku dalam memilih berbagai alternatif untuk mendapatkan hasil yang terbaik ataupun kegiatan untuk memenuhi kehidupan hidup manusia itu sendiri. Bahwa yang berikutnya adalah motif ekonomi. Bahwa yang namanya motif ekonomi itu adalah sebuah alasan tertentu yang mendasari seseorang dalam melakukan aktivitas perekonomiannya, baik lingkup kecil ataupun lingkup yang besar. Nah, kita tahu bersama bahwa motif ekonomi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada namanya motif ekonomi intrinsik. Itu adalah sebuah alasan yang berasal dalam diri manusia itu sendiri dan tanpa paksaan ataupun tanpa pengaruh orang lain untuk melakukan aktivitas perekonomiannya. Sedangkan yang namanya motif ekonomi ekstrinsik adalah motif yang berpengaruh atau dipengaruhi oleh situasi luar individu itu sendiri. Misalkan adalah ajakan berbisnis, situasi, dan kondisi lingkungan sekitar yang menyebabkan seseorang untuk melakukan aktivitas perekonomiannya. Nah, berikutnya adalah prinsip-prinsip ekonomi. Yang namanya prinsip ekonomi adalah suatu usaha yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Itulah yang disebut sebagai prinsip ekonomi. Ya. Nah, kegiatannya itu di sana adalah bagaimana tahapan produksi, ya. Jadi menghasilkan barang dan jasa, kemudian di situ ada kegiatan distributor, bagaimana menyalurkan barang dan jasa, kemudian di situ yang ketiga adalah konsumen, ya. Disitulah aktivitas pemakaian barang dan jasa, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Berikutnya adalah pasar. Apa itu pasar? Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, yang di dalamnya terjadi transaksi penawaran dan permintaan. Penjual yang ingin menukarkan barang dan jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukarkan uang dengan barang dan jasa. Kemudian bagian dari kehidupan ekonomi yang di dalamnya terjadi interaksi produsen dan konsumen. Itulah yang disebut atau diistilahkan dengan pasar. Nah, bagaimana keterkaitan antara produsen dan konsumen? Nah, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, bahwa di sebelah kiri itu ada namanya rumah tangga produsen, berarti ini yang menghasilkan barang dan jasa. Berikutnya di sebelah kanan itu adalah rumah tangga konsumen, atau RTK adalah yang memanfaatkan. Di mana teman-teman, bahwa rumah tangga produsen itu adalah menghasilkan atau menjual barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Sedangkan rumah tangga konsumen itu akan melakukan pembayaran
atas pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Sedangkan rumah tangga produsen itu sendiri yang memanfaatkan jasa daripada rumah tangga konsumen, maka dia akan melakukan pembayaran balas jasa atas faktor produksi yang dilakukan oleh rumah tangga produsen dengan memanfaatkan rumah tangga konsumen, sehingga rumah tangga konsumen itu juga itu wajib ya membeli faktor produksi ya yang dilakukan oleh rumah tangga produsen kepada rumah tangga konsumen. Nah, teman-teman, berkaitan dengan kesejahteraan, ya, itu adalah kaitannya dengan keadaan sejahtera, ya, kaitannya dengan keselamatan dan kaitannya dengan ketentraman. Dalam ilmu ekonomi yang dikatakan sejahtera itu adalah dihubungkan dengan keuntungan benda. Nah, jadi selalu dikaitkan dengan keuntungan. Nah, kesejahteraan dalam ekonomi itu adalah yang pertama terpenuhinya kebutuhan fisik, yang kedua adalah kesejahteraan merupakan tujuan akhir daripada pembangunan ekonomi itu sendiri. Ya. Nah, berikut saya akan menjelaskan berbagai hubungan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Di mana untuk aktivitas ekonomi itu sendiri kita tahu bersama, ya ada produsen menghasilkan, kemudian ada distributor, itulah penyaluran, kemudian yang ketiga adalah ada konsumen. Berikutnya, transaksi atau ketemunya produsen dan konsumen itu adalah di pasar. Maka di sini akan terjadi keseimbangan antara penjualan dan pembelian. Maka kalau itu yang terjadi, maka kesejahteraan itu akan bisa dicapai dalam aktivitas ekonomi. Terima kasih teman-teman semua. Itu saja penjelasan saya untuk di modul IPS SD KB 3 ini. Semoga teman-teman sukses menghadapi ujian pengetahuan. Dan sekali lagi, untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara subscribe, like, comment, and share video berikut ini.